Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Bapak Ibu, saudara-saudari, para siswa, selamat pagi untuk kita semua. C. Dewasa ini, media massa semakin banyak membanjiri kita dengan berbagai iklan atau propaganda yang menyebabkan kita kurang perhatian yang nyata kepada sesama. Ketajaman daya tangkap dan keterampilan kita menghadapi situasi semakin berkurang dalam hidup ini. Hati kita sering menyimpan sesuatu yang lain, berbeda dari apa yang kita ucapkan melalui mulut kita. Sebagai murid-murid Kristus, kita harus mengutamakan hati yang bersemangat cinta kasih seperti Yesus sendiri yang tunjukkan kepada kita, daripada hanya sekedar formalisme dan kemunafikan. Tetap kuat bertahan dalam pengharapan agar kekhawatiran, kecemasan yang menimpa kita tidak sampai menghancurkan hidup kita. Kita masih yakin bahwa Tuhan Allah masih senantiasa menyertai hidup dan karya kita. Marilah kita mengawali pelayanan ini dengan mengakui salah dan dosa kita. Kita mohon belas kasihan dan pengampunan dari Tuhan, supaya kita layak mengambil bagian dalam perjalanan hidup ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah utusan Bapa yang mengajarkan kami untuk melihat hal-hal yang positif dari diri sendiri dan juga dari sesama kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga. Kami memuji Dikau. Kami menyembah Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Allah, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus. Hanya Engkaulah Tuhan, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah berdoa. Ya Allah, dalam diri Yesus Kristus Putramu, Engkau telah menaruh sabda cinta kasih-Mu. Kami mohon, buatlah sabda-Mu itu berkembang subur dalam diri kami, agar kami semakin menyerupai Putra-Mu dalam cinta kasih yang tulus kepada sesama kami. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Putra Sirap. Kalau ayatan digoyang-goyangkan, maka sampahlah yang tinggal. Demikian pun pula keburukan manusia tinggal dalam bicaranya. Perapian menguji periuk belanga penjunan, tetapi ujian terhadap manusia terletak dalam bicaranya. Demikian pula bicara orang menyatakan isi hatinya.
Jangan memuji seseorang sebelum ia berbicara, sebab justru bicaralah batu ujian manusia. Memberitakan kasih setiamu di waktu pagi. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, sesudah hal-hal yang dapat binasa mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Seperti bintang-bintang, bila kamu berpegang pada firman kehidupan. Haleluya, 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 Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Sekali peristiwa, Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak melebihi gurunya, tetapi orang yang telah tamat pelajarannya akan menjadi sama dengan gurunya. Mengapa engkau melihat serpihan kayu di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimana mungkin engkau berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan serpihan kayu yang ada di dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkan dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan serpihan kayu itu dari mata saudaramu. Demikianlah Injil Tuhan. Dari pimpinan kita, Bapak Uskup Keuskupan Agung Jakarta. Tema menjunjung tinggi martabat manusia
semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Remaja dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, bersama dengan seluruh gereja pada hari Rabu 2 Maret 2022 yang akan datang, kita akan memasuki masa Prapaskah, masa dan kesempatan bagi kita untuk lebih membuka hati kepada Tuhan yang selalu menyertai, membimbing, serta meneguhkan kita dalam persiaran iman kita. Masa Prapaskah akan bermuara pada hari-hari pekan suci, saat kita diajak untuk mengikuti Yesus lebih dekat dalam sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Dengan cara itu kita mengungkapkan komitmen kita untuk semakin tekun dan setia mengikuti Yesus. Kita diajak menggunakan kesempatan istimewa ini untuk semakin merasakan dan bersyukur karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, menjadi pribadi yang semakin mulia, menjadi pribadi yang semakin bermartabat. Manusia yang diciptakan sebagai puncak segala ciptaan itu, pada akhir perjumpaan, guru itu menyatakan kepada saya, Romo, saya melakukan itu semua supaya masyarakat di sini tahu. Mari kita berdiri, kita nyatakan iman kepercayaan kita sebagai jawaban kita terhadap sabda Tuhan dalam Injil tadi. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Hawa Maria. Doa umat. Saudara-saudari, Yesus mengajarkan kepada kita kerahiman Allah yang selalu mengampuni, yang selalu ingin menyelamatkan orang, bukannya menghukum. Maka marilah kita mohon kepada Allah Bapa di surga. Bagi Bapa Suci dan para uskup dan para imam, semoga Allah Bapa selalu menunjukkan kepada para gembala gereja jalan mana yang harus ditempuh dalam keadaan masa kini yang sulit, yaitu jalan pengampunan dan kasih, jalan keadilan dan kebenaran. Marilah kita mohon. Ampunilah doa kami ya Tuhan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur,
Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setia kami makan roti dan minum dari tiap Saudara-saudari, inilah Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang turut diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas datang pada saya, tetapi bersabda saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Lewat IMB gereja yang sudah Engkau berikan kepada umat-Mu, Gereja Santo Yohanes Paulus II, Stasi Rawalumbu, Paroki Bekasi, kami bersyukur padamu atas penyertaan-Mu dalam iman gereja yang kami miliki. Allah Bapa kami di surga, semoga sabda dan tubuh Kristus Putra-Mu yang telah kami terima menjadikan hidup kami tumbuh dan berkembang dengan subur. Dengan demikian, kami dapat memberi naungan dan keamanan, keadilan dan kedamaian kepada sesama melalui cinta kasih kami yang tulus. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan sertamu. Semoga hidup dan karya kita selalu dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, Eucharistik kita sudah selesai. Marilah pergi, kita diutus. Amin.